Halo semuanya, perkenalkan saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor manusia dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer. Ada 7 pokok pembahasan yang akan saya bahas di saat ini. Yang pertama, saluran masukan dan keluaran atau input-output. Yang kedua, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Yang ketiga, otak manusia. Yang keempat, memori pada HCI atau Human Computer Interaction. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, kesalahan dan model mental. Yang ketujuh, psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Yang pertama, saluran masukan dan keluaran atau input-output. Dalam IMK, interaksi terjadi antara manusia dan komputer melalui input dan output. Input dari manusia ke komputer, mata untuk melihat layar, tangan untuk mengetik atau klik, suara untuk memberi perintah suara atau memberi instruksi untuk mencari sesuatu, mencari informasi. Dan output dari komputer ke manusia itu menampilkan layar, suara notifikasi, dan getaran. Contohnya, saat kita membuka aplikasi Instagram, kita klik, scroll, atau mengetik komentar, itu sebagai input. Lalu, aplikasi menampilkan foto, video, dan notifikasi itu sebagai output. Artinya, setiap interaksi kita dengan perangkat adalah proses komunikasi dua arah antara manusia dan komputer. Yang kedua, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Dalam IMK, manusia dan komputer punya kelebihannya masing-masing. Misal, kelebihan manusia itu bisa berpikir kreatif, bisa mengambil keputusan, dan fleksibel dalam situasi baru. Sedangkan kelebihan komputer, cepat dalam perhitungan, akurat, minim kesalahan, dan bisa mengolah data besar. Contohnya, saat kita menggunakan Excel, komputer bisa menghitung data dengan sangat cepat dan akurat. Tetapi, manusia yang menentukan rumus dan mengambil keputusan. Jadi, komputer membantu pekerjaan manusia, tetapi bukan menggantikannya. Yang ketiga, otak manusia dalam IMK. Dalam menggunakan komputer, otak manusia berperan sangat penting, karena otak bekerja seperti sistem. Yang pertama, menerima informasi, input dari indera. Yang kedua, memproses informasi, berpikir dan memahami. Yang ketiga, menghasilkan respon, tindakan, atau output. Contohnya, saat pertama kali menggunakan TikTok, kita langsung mencoba memahami tombol like, komen, dan share. Kalau tampilannya sederhana, kita cepat paham. Tetapi kalau rumit, kita butuh waktu untuk memahaminya. Artinya, desain sistem harus sesuai dengan cara kerja otak manusia, agar mudah dipahami oleh manusia. Yang keempat, memori dalam interaksi manusia dan komputer. Memori adalah kemampuan manusia untuk menyimpan dan mengingat informasi. Dalam IMK, ada 3 jenis memori utama. Yang pertama, memori sensorik. Ini adalah memori yang menyimpan informasi sangat cepat atau kurang dari 1 detik. Yang kedua, memori jangka pendek atau short-term memory. Menyimpan informasi sementara, kapasitas terbatas, 5-9 item. Yang ketiga, memori jangka panjang atau long-term memory. Ini menyimpan informasi lama atau pengalaman dan pengetahuannya sudah mendalam dan kapasitasnya besar.
Contohnya, saat menggunakan WhatsApp, kita bisa langsung kirim pesan tanpa berpikir lama, karena sudah terbiasa. Kita mengingat letak tombol dan fungsi fitur karena sering digunakan. Yang kelima, pemecahan masalah. Dalam IMK, pengguna sering menghadapi masalah saat menggunakan sistem. Dan yang kedua, sistem harus membantu user untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Contohnya, saat kita tidak tahu cara melakukan sesuatu, kita membuka Google dan mencari jawabannya. Ini menunjukkan bahwa komputer membantu manusia menemukan solusi dengan lebih cepat. Yang keenam, kesalahan dan model mental. Kesalahan adalah tindakan yang dilakukan pengguna yang tidak sesuai dengan tujuan atau yang menyebabkan hasil tidak diinginkan saat menggunakan sistem. Kesalahan itu wajar terjadi karena manusia punya keterbatasan seperti lupa, kurang fokus, salah memahami tampilan, atau terburu-buru. Biasanya, kesalahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, slap, atau kesalahan tidak sengaja. Tahu caranya, tapi salah aksi. Yang kedua, mistake, kesalahan pemahaman, atau salah karena tidak mengerti. Misalnya, salah kirim chat di WhatsApp. Awalnya mau kirim ke teman, tetapi karena salah klik, malah kirim ke grup. Ini contoh slap atau tidak sengaja. Contoh yang kedua, misalnya klik tombol hapus karena dikira itu tombol simpan. Ini dikarenakan desain tombolnya mirip. Dan ini disebut mistake atau salah memahami tampilan. Contoh yang ketiga, salah memasukkan PIN ATM karena lupa atau panik. Ini kesalahan karena keterbatasan ingatan. Yang ketujuh, psikologi kognitif dan desain sistem interaktif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, memahami, mengingat, dan mengambil keputusan. Psikologi kognitif digunakan untuk merancang sistem yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Prinsip pentingnya dalam desain interaktif. Yang pertama, persepsi. Tampilan harus mudah dilihat dan dibaca. Warna, ukuran, dan bentuk harus jelas. Yang kedua, atensi. Jangan terlalu banyak informasi dan fokuskan pada hal yang penting. Yang ketiga, memori. Kurangi beban ingatan pengguna. Gunakan ikon dan menu sederhana. Yang keempat, pembelajaran. Sistem harus mudah dipelajari atau user-friendly. Contohnya Google yang memiliki tampilan sangat sederhana. Hanya ada kolom pencarian, sehingga mudah digunakan oleh semua orang. Jadi, dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi manusia dan komputer bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana sistem dirancang agar sesuai dengan cara manusia berpikir, mengingat, dan bertindak. Semakin sesuai dengan manusia, maka sistem akan semakin mudah digunakan, nyaman, dan tidak membingungkan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan.